Assalamualaikum Sobat Starbucks, kembali lagi di Ramadan Ceria. Jadi sekarang tuh udah episode 4. Ini tuh awal-awal puasa tuh kayak enak banget ya. Asli, masih nikmatinya. Kayak puasa masih pada lancar-lancar. Nah sebelum lanjut nih, apa sih yang bakal gue bawain? Gue mau memperkenalkan diri gue dulu. Jadi di sini tuh gue Nabil Diwahyudi, dan di sini tuh gue bakal ngebawain tips buat kalian yang biar kalian tahan puasa lah sampai maghrib, biar kalian tuh nggak mokel-mokel, nggak budi-budi. Nah, ada tuh tips pertama. Tips pertama itu melakukan hal yang kalian sukain, yaitu hobi. Kebetulan kalau gua tuh hobi gue tuh lari, terus pokoknya kayak olahraga gitu dah, olahraga kecil-kecil aja, tipis-tipis. Gue tuh suka lari, suka skipping. Gue tuh kalau puasa tuh pasti nyempetin buat lari, kalau nggak pagi ya sore. Tapi kalau gue lagi malas lari keluar, gue tuh suka treadmillan di rumah. Gue suka treadmillan di rumah entah pagi atau sore. Bahkan gue suka kayak 2 kali di pagi gue treadmill, misalkan 30 menit atau sejam gue treadmill tuh. Nanti sore gue bisa lagi, kalau gue lagi nggak ada acara apa-apa gitu, gue bisa treadmill lagi sorenya. Buat apa ya? Gue tuh ngerasa kalau gue ngelakuin hobi atau hal yang gue sukain itu tuh cepet banget. Udah gitu olahraga itu kan bikin tubuh berkeringat ya, jadi kita tuh nggak malas ngapa-ngapain, tubuh kita tuh seger, kayak mau ngapa-ngapain tuh enak, enteng badan gitu, karena kita sering olahraga ya kan. Terus ada tips kedua. Nah, tips kedua itu ada minum air putih yang banyak. Nah, kalau menurut gue tuh minum air putih bukan yang banyak, yang cukup lah, secukupnya aja. Kayak minum air putih yang cukup itu penting banget buat gue. Nah, kalau kita sering minum minuman kemasan, apalagi pas pengen buka ya, kita kan pasti beli es kelapa lah, es buah, es campur, minuman yang kayak gitu yang kadar gulanya tinggi ya, pakai gula biang. Itu menurut gua nggak baik, friend. Soalnya apa? Itu nggak sehat lah. Kalau air putih kan jelas lah, air putih sehat, minuman sehat lah, minuman paling terbaik lah buat tubuh kita ya kan. Jadi kita bisa tahan puasa lama, jadi kita nggak dehidrasi lah. Terus kita juga nggak ngerasa haus kan. Kalau minuman gula itu cuma bertahan kayak sebentar aja gitu, nggak lama, nggak kayak air putih, nggak sesehat air putih. Terus ada tips ketiga. Nah, tips ketiga ini kalian jangan sering-sering makan makanan yang berminyak, yang minyaknya itu banyak. Contohnya kayak goreng-gorengan lah. Terus emang enak sih, gorengan itu enak, apalagi pas kita makan pas buka. Itu menurut gue itu salah satu tradisi orang Indonesia. Bukan tradisi, kebiasaan orang Indonesia. Kalau makan tuh, kalau buka tuh pasti diawali dengan goreng-gorengan. Bukan yang manis-manis ya, tapi goreng-gorengan. Kan kalau dalam agama Islam tuh yang manis-manis kan artinya diawali yang manis-manis kan. Nah, kalau orang Indonesia itu pakai bakwan sama tempe. Nah, kalau menurut gue tuh kayak boleh, nggak apa-apa, itu enak emang, gue juga suka, tapi jangan sering-sering gitu. Contohnya kan kalau Nabi Muhammad Nabi Muhammad tuh nggak makan berubah tuh pakai kerupuk, bukan pakai bakwan sama tempe kan. Iya, jadi jangan terlalu banyak, kayak secukupnya aja, 1 atau 2 aja. Soalnya kalau terlalu banyak itu nggak sehat juga buat diri kita. Jadi kita tuh nanti mungkin bisa cepat lapar. Soalnya kalian tahu lah, goreng-gorengan masih, apalagi berminyak kan, nggak baik di tubuh gitu. Terus ada tips yang keempat. Nah, tips keempat ini membantu orang tua. Membantu orang tua itu kewajiban lah ya, kewajiban buat kita. Jadi kita bisa ngisi waktu dengan kegiatan positif ya. Contohnya tuh kayak tadi, membantu orang tua, ngepel, nyapu, nyuci piring lah, ngelap kaca, bersih rumah lah. Pokoknya hal yang orang tua sering lakuin kan itu ya di saat puasa. Apalagi kalau orang tuanya dagang, pasti rumah kotor banget, udah kayak kapal pecah. Nah, kita tuh sebagai anak jadi kayak, ayo mah, aku bantuin mama bikin dagangan, aku yang bersih rumah, kayak gitu. Terus itu juga kita nambah pahala, friend. Puasa dapat pahala. Terus ngebantuin orang tua, hal yang positif kan, itu kan kegiatan yang positif artinya. Jadi dapat pahalanya berapa, Ting? Banyak ya? Banyak pahalanya, banyak kata Ting hafiz Quran. Terus lanjut tips yang kelima. Nah, tips yang kelima itu ada tidur yang cukup. Nah, ini tuh kunci banget, apalagi kalian yang pada suka begadang kan buat bangunin sahur. Gak apa-apa, gue juga bangunin sahur, cuman tidur tuh harus tetap kontrol aja. Misalkan buka puasa terus terawih kan nggak lama, terawih paling jam 9 udah kelar ya. Jam 10 juga udah kelar kan, tidur tuh, balik terawih tidur. Boleh lah main HP dulu sebentar, yang apa tuh namanya, yang pengen ngopi dulu sebentar, habis itu tidur kan.
tidur jam 9, tidur jam 9, bangun jam 3 atau jam 2an, friend. Kalau yang mau bangunin sahur ya jam 2, jam 1 lah. Terus kalau emang yang nggak bangunin sahur atau nggak ada kegiatan pas di waktu itu, bisa tidur, bisa bangun jam 3 atau jam 4. Nah di situ kalian sahur. Nah di situ tuh pasti badan enak banget, tidur cukup. Jadi kalian bisa di pagi, siang atau sorenya kalian bisa melakukan hal-hal yang positif yang tadi gue barusan sebutin. Kalau kalian tidurnya nggak teratur, kalian tuh nggak bakal bisa ngelakuin hal tadi yang gue sebutin kayak gitu. Mungkin tipsnya cukup sampai situ aja kali ya Bim ya. Cukup ya Bim ya, 5 ya cukup. Mungkin 5 aja kali cukup. Mungkin sekian dari gua, sekian dari episode 4 nih. Nanti bakal dilanjut lagi ke episode 5. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Semoga kalian nggak bingung lagi lah mau ngelakuin hal apa aja yang kalian lakuin pas di bulan Ramadan. Nggak bingung lagi. Itu 5 hal positif yang menurut gua wajib banget kalian lakuin. Mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.